usia 40 ke atas gue mau bikin kayak museum Gen Z gitu. Gue mau bikin kayak iya. Tempenya. Iya, netizen betapa kita. buruknya netizen kita kalau soal ngujat-ngujat orang ya. Gen Z atau Gen X? Gen Z dengan tato kecil. Tuh gue agak mundur tuh. Kayak gue agak mundur. Sebenarnya lebih red flag lagi kalau ada kayak misalnya kalau lu nemu cewek milenial nih, usia 30 ke atas, kayak cakep, mapan, baik, tapi kok belum punya cowok nih atau belum nikah. Malah lo harus bertanya-tanya kenapa nih? Berarti ada sesuatu red flag yang... Oh iya. Welcome back to Ya TTA. yang trending aja. Hai, Balik lagi bareng gua di sini temennya Momo dan Sana. temannya Patra. Iya. Oh gitu cara pengenalannya baru Iya, ya. biar sedap aja. Biar beda. Biar nggak kayak orang-orang lain. Oke, nggak penting. Oke. Hari ini. Ya penting kok, Pak. Penting kok. Oh, penting ya? Iya, penting. Oke. Anjing lah. Hari ini kita kembali lagi di sini bersama salah satu orang yang belakangan ini lagi viral gara-gara nyenggol bocah kecil. Lu Lu kagak tahu kan pasti? tahu anjir? Apa? Hah? Apa? Ah, Ya nggak tahu dia. Dia mah main TikTok sih mau buat posting konten lari doang. Jangan gitu dong anjing. Oke, hari ini gua sama Momo udah ditemenin sama Oza Rangkuti. Udah berlalu itu masalah sama bocah Iya, kecil iya, udah. Bukan baru-baru ini, udah lama. Minggu lalu kan ya? 2 minggu lalu lah kurang lebih. Masih Iya, belum iya, sebulan. Oh iya, masih Kalau masih aman belum kan? sebulan. Udah clear, masih tapi aman. udah clear. Tapi udah clear ya? Udah clear. Tapi gua nih ngikutin dia dari gua nggak follow lu sih, cuman gua tahu lu tuh dari zaman lu podcast Kesel aja. Iya. Dia suka bahas-bahas yang lagi viral waktu itulah dan Jaksel ya, Jaksel. Terus Jaksel. bahasanya anak Jaksel. Bahasa anak Jaksel, Terus, iya. Abis itu sekarang gua nggak terlalu ngikutin lu karena Iya. lu juga udah jarang banget lewat di FYP lu, gua. oke. Cuman gua udah tahu dia tuh selama itu dari awal-awal banget nih. Oke. Dan pas gue liat, anjing nih orang berani banget ya. Karena pembahasan dia dulu tuh yang tepi-tepi jurang gitu mau. Dulu, iya kan? Dikit-dikit lagi masuk jurang gitu Iya. kan. Iya. Yang herannya sampai sekarang lu masih ada gitu, masih hidup. Iya. Maksud lu anjir, parah lo. Kan nggak ada yang tahu Indonesia Iya, ini. iya, Mo. iya. Tapi kenapa sih Kak suka banget yang bikin konten-konten tepi jurang gitu Kak? Dulu ya, itu kan kita masih kayak Iya. belum belajar lah tentang di internet gimana segala Belum macam ngerti kan. bahayanya ya. Iya, akhirnya tepi jurang waktu itu agak offside dikit. Tobat lah kita langsung kayak Oh, pernah Jaksel. offset. Sempat offside sedikit-sedikit. Coba dong diceritain. Gue nggak gituin tuh. Gue nggak gituin. Jadi waktu itu tepi jurang gue adalah membahas kayak ya pihak-pihak tertentu yang mungkin lebih kuat lah dibanding kita Ya, secara ya, umum paham, gitu paham, kan. paham. Nah habis itu gue kayak diomelin lah ibaratnya. Sempet diteror nggak? Di teror dari komen dan DM. Dari komen dan DM, di situ lah titik tobat gue. Langsung Akhirnya upload. beralih lah ke untuk bahas Jaksel, Jaksel-Jakselan. langsung Jaksel, iya. Gitu dia, berani dia. Iya berani, mental kuat ke Enggak, kayak. nggak kayak siapa. Oke, lanjut. Lu berarti kelulusan tahun? Kelulusan, Iya, lulus angkatan? lulus SMA ya? Heeh. Kalau SMA di DO dihitung kelulusan nggak? Maksudnya ini biar jelas dulu nih. Maksudnya Emang kan lu SMA di DO ya? di DO. Gila. Gua. Gila. Iya, Karena? iya. Karena poin-poin gitu kan, kayak tawuran berapa Oh, poin, iya, berapa ada. poin. Nah, akhirnya gue pakai C waktu itu. Oke. Dan paket C itu benar-benar apa ya, kayak sebenarnya banyak pelajaran hidup di paket Anjay, C. apa gitu. tuh? Jadi kayak lu datang ujian paket C nih. Kan kalau lu ujian sekolah kan kayak lu dikasih soal terus abis itu lu dikasih lembar jawaban, terus lu kerjain ngawasin lu. Iya, Itu iya, ujian iya. biasa. Nah, kalau paket C kayak lu dikasih soal, abis itu lembar jawaban, abis itu kunci jawaban, abis itu pengawasnya ngerokok samsu di luar gitu. Itu menurut gua Emang iya kayak gitu? gitu. Emang iya kayak gitu? Pada waktu itu ya, kalau zaman sekarang gue nggak tahu, tapi pada saat gue ujian pakai C di Cibubur waktu itu ya. Oh, di Cibubur? Di Cibubur waktu itu. Iya, Gila, keren iya. banget ya. Tahu pantesan ya banyak orang yang nggak lulus terus ikut paket C ya? Iya, keren kan? Karena emang senikmat itu paket C ya? Enggak, Ternyata susah-susah belajar, dikasih kunci anjir. jawaban. Iya. ternyata. Lu nggak perlu bayar 2 juta untuk dapat kunci jawaban kan? Gimana sih? Kok spesifik itu nggak ada ya, itu udah nggak ada ya. Dulu mungkin dulu, ada. dulu. Dulu mungkin Dulu. ada. Dulu. Iya.
Maaf, gimana Berani nih? masuk jurang juga. Sekarang kan ya. zonasi, Kan dulu, zonasi. sekarang kan udah nggak bisa. Udah zonasi Udah sekarang. udah sedisiplin itu negara kita Iya, sekarang ini. Udah nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nggak ada, udah nggak ada yang Nggak ada, gitu-gitu. nggak ada. Gue, aduh gue ketawa Tapi boleh nggak? lu lihat ya, ini mukanya Oza, ini mukanya anak. Lu lihat deh, lu lihat Nah, penampilannya dia. iya. Gimana menurut lo? Anaknya kayak anak yang nerd ya kan, ke sekolah tuh kayak rajin gitu. Iya, kan? Belajarnya kan bagus sih dia. Ikut tawuran, Mo. Iya tuh gue baca tuh kan. Bocah-bocah tawuran, Mo. Iya. Tapi gue tawuran itu bukan buat nyakitin orang, tapi buat Biar keren. validasi tongkrongan sebenarnya. Jadi, Oh, paham. Oke. iya, Paham. sebenarnya kalau tawuran nih, posisi gue tuh kayak kiper ibaratnya gitu. Oh, oke, Jadi jagain kayak ya. teman-teman gue ribut di depan nih, gue di belakang cuman kayak mati lo, Gitu. Padahal dia nggak bakal mati, orang gue teriakin doang, gimana mau mati coba? Udah, jadi gue nggak pernah bener-bener megang senjata, gue hampir nggak pernah gue sebenarnya. Tapi lu pernah ini nggak pernah yang kayak papas-papasan sama sekolah lain terus senggol-senggolan akhirnya berantem di situ. Nah, gue nggak, jadi pernahnya kayak kan gue selalu di belakang kan, tiba-tiba suatu hari gue mikir kayak anjir nggak bisa nih di belakang mulu nih. Iya, maju dong. Kapan gue dapet respectnya, gue mikir gitu Iya, kan. bener. Akhirnya gue suatu hari gue mikir, Sesuai muka sama kelakuan ini nih. Makanya. iya. Anjir lah. Suatu hari udah gue ambil kayu terus gue di depan nih. Ah. Nih, kayaknya hari ini sekolah gue menang gitu. Anjay. Karena kan kalau tawuran menang, lu enak karena lu ngejar orang nih posisinya. Iya. Tapi kalau kalah lu dikejar Dikejar, kan. iya. Dan gue pada waktu itu kayak bisa dikatakan kurang sporty lah gue. Jadi kayak sprint gue tuh kayak Lamban. Iya, secara agility gue agak kurang, agility gue agak kurang. Iya. Nah, gue di depan dengan gue udah pede hari ini menang gitu kan. Nah, ternyata sekolah gue kalah gitu. Akhirnya lu sprint tuh. Iya, terus gue lari sambil kayak anjing andai gue punya agak agility lebih gitu kan. Nah, ditarik ke tas lempang gue dan akhirnya gue digebukin di radio dalam Wah, iya? pada waktu itu. Iya. Hancur lo. Digebukin gue. Sehancur apa tuh waktu itu digebukin tuh? Gue kayak tangan gue patah lah pada waktu itu. Gila. Gokil. Jadi gue ditolongin sama warga gitu kayak, ayo deh sini ditolongin, dikasih Maju lagi deh gitu. enggak. Gimana suruh maju Kayak, lagi? kayak pelatih tinju ya, bersihin dulu. Maju lagi deh. Belum selesai deh. Nah, jadi si warga ini juga kayak dia plot twist juga gitu. Kayak dia jadi wah deh gue disuruh duduk kan, terus gue dikasih teh manis Teh hangat manis gitu hangat, kan. iya, itu Indonesia banget tuh. Bener. Sempat gue bilang kayak saya nggak mau, saya maunya Cloud Seven. Oh nggak ada, dia bilang gitu. Belum ada zaman itu. Tapi boleh. Gimana ya? Tapi boleh. Belum ada ya. Siapa tahu dia punya kan, Pak. Maksudnya, iya. Terus. Nah, abis itu udah nih gue minum teh hangat terus ada istirahat dulu ya. Terus dia nelfon gitu, set. Ternyata dia nelfon polisi gitu. Iya. Oh iya, Dia benar. nolongin gue, tapi dia ngelaporin gue juga. Nah, abis itu gue diangkut lah ke polsek ya kan. Dijebak Dijebak. Gue ke Polsek Taman Puring, gue disuruh duduk. Nah, gue duduk bareng dua anak dari pihak yang Sebelah. nyayurin gue, iya. Oh. Dia dari yang pihak sana lah. Terus nah pas gue duduk, tangan gue udah mulai sakit tuh. Terus udah mulai kelihatan lah, kayak udah agak nonjol-nonjol gini kan. Oke, tulangnya naik tuh. Nah, terus si dua orang ini sempat basa-basi nanya kayak, "Bang, kenapa tangan lu?" Ya ini lu tadi kan yang bikin, iya, teman-teman iya. lu yang bikin Iya, gitu. iya. Nah, akhirnya kayak Pak polisi bilang kayak, "Kalau kamu maksudnya kamu kan terjebak tawuran gitu. Kamu di bawah umur, kamu nggak bakal kita masukin ke dalam sel gitu. Kalau orang tua kamu jemput kamu ke sini, jadi kamu telepon orang tua kamu, bilang kamu tawuran, dia jemput kamu ke sini, kamu boleh bebas gitu." Gue bilang kayak, "Pak, saya kayak mending masuk sel daripada itu." Enggak. Akhirnya udah Validasi. akhirnya gue telepon nyokap gue sama abang gue datang, udah gue boleh pulang, gue ke Haji Naim akhirnya tangan gue. Gila. Oh, dekat lagi ya? Ini Dekat lumayan, Taman Puring ke Haji Naim. Iya, Nah, dan itu debut gue di Haji Naim. Itu debut gue di Haji Naim, iya. Habis itu lu balik ke sekolah lu mendapatkan Dapat respect ya. Orang tuh kayak hari pertama dia maju langsung di sayurin, iya. tapi langsung dapat respect Langsung sekolahan tuh. dijenguk sama orang-orang gitu-gitu. berasa keren tuh ya. Berasa keren pada waktu itu. Keren lah. Iya. Laki banget ya. Dari daerah yang lebih sana lagi masuk ke sekolah PGRI. PGRI. Terus abis itu ada SMA swasta, abis itu ada SMA Kristen. Wah. Jadi jalur gua Beragam pulang lah, sekolah, beragam lah jalur tuh. gua pulang sekolah itu jalur orang tawuran. Terus Oh, lu kenapa gitu. nggak ikut? Tapi kagak lah. Nggak keren ngapain? lu, anjing. Gua, Nih, lihat kaos gua, lu dong. duh, itu bukan
Prestasi gua. Itu Ada not my prestasi thing. lain, ada prestasi Tapi lain. lu Thing. ada prestasi di Ada. sekolah. Apa itu? Main cewek, enggak bercanda. Sumpah bercanda. Sumpah gua bercanda. Iya. Gua termasuk berprestasi di sekolah. Jadi sekarang kita bahas Oza ya, bukan bahas gua ya. Oke. Maksudnya kalau misalnya Oza kan dia tawaran lawan 2 orang atau lebih gitu. Iya. Tapi lu juga kan lawan 2 orang atau lebih. Cuman Beda lawan jenis aja. beda tempat. Oh, pernah otaknya soalnya. Sempet 2 orang atau lebih lu? Oh, pernah. Anjrit. Alhamdulillah kok ya. Wah, gokil. Lu pernah di DO dari kampus juga ya? Di dia dari kampus juga, di dari kampus Dia juga. kan hobinya di DO kayaknya. Iya. Muka lu tuh ya kalau gue lihat kayak alim, pas gue lihat Iya kan? nih orang kayaknya bener nih ya lurus. Iya, anak-anak Kayak bener sekolah gitu. dia, Iya. pinter. Dari orang tua yang mendidiknya bener gitu. Ini kenapa jadi begitu? Tapi sebenarnya gue kalau di Deo dari kampus bukan karena bandel Bandel. lagi, emang pure tolol itu. Gue kayak apa ya? Kayak gue masuk UI gitu, kayak ekonomi kan. Terus kayak manajemen nih. Gue pikir kayak manajemen nih, manage nih berarti tentang nge-manage nih belajarnya Oke, iya, kan kayak iya. ngebina karyawan lah atau apa. Iya. Ternyata kayak statistik Iya, gila gitu Iya, iya. gitu kan. Udah gue 2 semester gue udah langsung KO Sama itu. gue juga manajemen 1 semester setengah doang, terus gue kabur ke Jakarta. Oh gitu. Iya, Akhirnya gua apa juga. jurusan lu di sini? Kagak, gue kagak kuliah. Oh, udah stop kuliah. Karena sekarang gue jurusannya Matel. Matel. Ngambilin motor. Enggak. Itu bukan kerjaan gue. Gue enggak gaul sama yang gitu-gitu. Kirain ada kuliah. Gua bercanda. Kirain ada kuliah buat Matel juga, gue pikirin Nggak kayak. tahu deh. Kalau gitu gue nggak tahu. Tapi kayaknya ada pembelajarannya khusus. Kursus dia. Ya. Ini berarti orang-orang yang nggak kelar kuliah semua ya. Tapi gue akhirnya kelar, gue kuliah Dia lagi. kelar. Lu apa kuliah lu? Dia di Mustopo. Gue Moes. Iya kan? Lu apa? Gue psikolog. Oh. Tapi kelar nggak? Nggak kelar. Oh, sampai sekarang? Nggak gue selesain karena gue udah punya keluarga jadi Semester berapa? semester 7. Tanggung itu. Bentar lagi kelar. Satu lagi tuh Bentar padahal lagi tuh. kelar itu. Iya, satu lagi tuh. Hamil bro. Aduh. Itu udah nggak bisa dipaksain. Nah, tuh. iya Iya, kan? sidang sambil ini sih agak susah ya. Agak capek ya. Tapi lu di Ternyata yang butuh psikolog dia. Iya. Lu ngambil psikolog. Iya lagi iya bener. Tapi lu di Mustopo ambil apa? Periklanan. Oh, kepake lah ya. Kepake banget, kepake banget. Ilmunya kepake. Gue mau nanya ini. Lu kan sempat di cancel tuh Cancel. Oke. sama Gen Z dan netizen Indonesia. Iya. Itu karena apa sih? Itu ada macam-macam ya. Gue beberapa kali di cancel sama Gen Z. Ada yang di Twitter, ada yang di TikTok juga. Karena ya omongan-omongan kita aja di internet, mungkin ada yang menurut mereka kurang berkenan gitu. Atau ada beberapa tweet-tweet yang mungkin kurang berkenan gitu ya kan. Oke, cuman memang menurut gua enggak sih sebenarnya kalau mau diteliti bener-bener dari bahasa yang kita keluarkan, mungkin ada benernya juga ya. Oke. Yang kemarin lo diinin sama si siapa? Cokpar Cokbar. yang si AB Cekut itu. Iya. Kan kalau mau kita teliti bener-bener juga itu ya benar kata dia benar. Karena kebanyakan sekarang orang tua zaman sekarang tuh banyak yang mengeksploitasi anaknya buat dapat duit. Oke, endorsan. Iya, endorsan kan. Iya. Gampang dapat duit zaman sekarang tuh gampang. Lu tinggal live di TikTok, lu dudukin anak bayi lu yang lucu itu, iya kan? Iya. Dudukin anak lu yang lucu itu di depan kamera, terus tinggal suruh dia ngapain kayak yang lucu-lucu, imut-imut. Kan FYP, di-give, iya. kan? Uh-uh. Potongan-potongan live-nya di posting di TikTok. FYP. Lu Akhirnya dapat duit dari gift-gift lu live itu kan. ngomongin gua kan anjing. Gua enggak ngomongin Lu menerapkan. lu Menerapkan. Nah, netizen Indonesia tuh kayak gitu. Kemarin dia ngomong kayak gitu, netizen Indonesia tuh marah karena nge-shipinnya ke si Abi Cekut dan bokapnya. Oh. Dan sebenarnya kayak setelah gue beberapa kali di cancel gitu, kayak gue mendapatkan rumus kayak lu sejahat apapun lu ngomong yang menyinggung, itu head comment-nya akan lebih jahat lagi gitu. Pasti iya bener. Kayak gue tuh bahas yang gue bahas makeup tuh, kan gue hanya bahas tentang main makeup rutin lah gitu, kayak ya udah makeup nih, kayak makeup sesakral apa sih gitu kan, makeup nih. Nah tapi head comment adalah kayak laki-laki seperti ini haruslah mandul gitu. Nggak, maksud gue, masa perkara blush on gue tolonglah, ini hanya lipstick dan bulu mata gitu. Kenapa ke impotensi larinya gitu kan? Itu dia. Tapi bener nggak masuk akal. Itulah rumus head comment netizen. Iya, dan ya itu nggak heran kenapa netizen Indonesia tuh termasuk nomor 2 paling Toxic tidak sopan sedunia, kan? iya, dan tidak sopan sedunia kan. Jadi pada waktu itu Microsoft bikin postingan gitu, kayak penelitian mereka menunjukkan bahwa netizen Indonesia itu
netizen tertoksik. Kayak kalau nggak salah nomor 1 waktu itu. Sekarang turun ya. Nomor 1 netizen tertoksik yang gampang menghujat apapun di internet. Iya. Nah, postingan tersebut netizen kita marah. Dan postingan tersebut dihujat. Microsoft ngomong tuh, kan bener. Apa gue bilang, ini aja lu hujat. Maksud ibaratnya gitu. Iya, bener. Jadi memang terbukti. Iya. Dan sebenarnya nggak hanya kita, banyak korban-korban luar negeri juga yang berjatuhan berkat netizen kita. Oh iya, banyak banget. Banyak. Lu lihat wasit yang kemarin yang mimpin Indonesia lawan Uzbekistan? Iya. Gue juga salah satu yang diserang. Iya. Gue salah satu yang nyerang si wasit itu. Jadi tapi gue heran. tapi itu oke lah ya. Mungkin kayak memang wasit itu mungkin entah bagi penonton mungkin curang atau apa. Nah, tapi ada 2 yang lumayan parah nih kasusnya. Ini prestasi netizen kita ya, betapa toksiknya netizen kita. Prestasi netizen Indonesia. Yang pertama tuh ada artis drakor kalau nggak salah. Dia main jadi antagonis. Cewek ini dihujat nih. Akhirnya hapus akun. Oke lah, mungkin dia aktingnya bagus. Jadi kelihatan bahwa dia kayak jahat banget dihujat. Nah, satu lagi nih peringkat 1 nih. Jadi ada waktu itu kayak pangeran dari kayak Brunei atau Thailand gitu ya kan. Nah, dia tuh kayak ganteng parah lah, kayak gantengnya bener-bener maksimal yang kayak cewek-cewek komen tuh kayak wah apa rahimku anget bla 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 gitu-gitu. Anjing, iya lagi. Udah karena dia tuh nggak pernah podcast, nggak pernah YouTube, nggak pernah apa-apa, cuman foto-foto di IG aja. Karena dia pangeran sibuk kan. Iya, paham. Pokoknya dia pujaan rakyat Indonesia gitu. Di komennya pun banyakan rakyat kita, di mana rakyat Brunei. Nah, suatu hari dia nge-post kayak anniversary gitu. Ternyata dia punya istri selama ini. Istri. Oh, istri. Inilah istri saya selama ini jarang nge-posting karena kita sibuk, tapi inilah istri saya. Nah, si istrinya ini nih nggak ngapa-ngapain kan? Nggak salah apa-apa nih dalam kehidupan nih. Nggak pernah ngehujat siapapun, nggak punya dosa. Tapi netizen kayak diserang. Wah, diserang abis-abisan. Tutup akun. Dan mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Iya. Kenapa sih nggak ada? Begitu. Kerennya orang Indonesia tuh gitu loh. Toksik bangga. Gitu. Kak, kenapa lo nggak bikin edukasi buat pemakaian sosial media deh? Jujur gue nggak pernah head comment orang loh. Maksud gue kayak gue nggak mau digituin sama orang. Makanya itu soalnya kayak head comment tuh menyakiti orang kan. Iya. Orang bisa jadi kayak mental breakdance gitu Benar, kan. Wow, dance. Iya. Gitu kan. Edukasi sosmed, sebenarnya gue pengen bikin kayak edukasi sosmed atau kayak bahas-bahas algoritma sebenarnya gue pengen, tapi kayak udah keduluan Eno Bening kalau sekarang gitu. Kayak dia udah duluan kan. Jadi kayak Itu konten kreator juga. iya, ntar gue kayak nyontek kalau gue bikin, iya kan kayak Tapi gitu. lu bikin versi beda kan? Versi beda. Komedinya mungkin. Komedinya. Oke, iya. Kan orang Indonesia kan selain suka ngehujat, suka juga komedi kan? Iya. Iya dong. Iya, yang naik tuh yang komedi-komedi juga. Nah, tapi kayak waktu itu nih tadi gue nulisin yang Brunei ya. Jadi waktu itu gue sempet podcast gini sama YouTuber Brunei kan. Nah, dia selama ini ngomongnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia. mereka bisa bahasa kita rata-rata di sana. Gue juga nggak tahu kenapa tuh. Nah, abis itu dia tahu banget tentang betapa toksiknya netizen kita. Si orang Brunei ini, dia tahu banget nih. Nah, tapi dia selama ini belum pernah ke Indonesia. Nah, pas dia ke Indonesia, dia malah kayak dia shock tentang betapa sopannya kita di real life katanya. Iya. Kayak, sesuai. iya kayak silakan Mas, itu kayak pintu taksi dibukain katanya, terus kayak apa waiters tuh ramah, kayak kenapa kalian di internet sangat-sangat jahat sekali, kenapa di real life kalian ini gitu. Mental tempe, beraninya kalau nggak kelihatan, beraninya kalau nggak kelihatan. Berani kalau nggak kelihatan. Iya, kalau kelihatan ya munafik, jadinya munafik dong. Kan terkesannya bukan jadi beneran baik, tapi jadinya munafik karena di belakang Lain, depan lain. itu. Iya, nggak menutup tempe, kemungkinan tadi yang bukain pintu buat dia, silakan Pak ditutup. Kontol gitu. Iya, ngetut Brunei anjing gitu. Mungkin aja. tahu. Si orang itu. Dia doang yang tahu. Mungkin aja. Bisa jadi. Nah, itu kan berarti membuktikan betapa Tempenya. buruknya betapa Netizen kita. buruknya netizen kita kalau soal ngujat-ngujat orang ya. Jago dan buruk gitu. Maksudnya itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan gitu. Nah, kalau menurut gue sendiri seburuk apa generasi Z dari yang lo amati? Seburuk apa? Sebenarnya nggak. Plus minusnya. Enggak, kebanyakan buruk sih kayaknya. Anjing, gue Gen Z, gila. Iya. Suka Tapi gue nggak gitu. Lu nggak suka? Tapi nggak gitu. Apa? Menurut Momo. Ya lu tadi, contohnya aja satu tadi, lu punya sekian account kan yang baru diposting, nggak punya. Punyanya buat tapi kan stalking punya orang. buat ini kan, buat Stalking stalking my kan. ex gitu. Ya Iya. udah sama. Masih second account lah istilahnya ya. Iya. Kalau gua nggak ada. Lu Itu beda tapi. zodiak percaya zodiak? Percaya dia mah lagi sedek banget sumpah. Oh, Tadi zodiak kan pas banget. lu tanya kan lu
Orang pertama kali ketemu lu kan ditanyanya rumah lu di mana kan? Iya. Gak nyambung ya? Kedua baru zodiak tapi Kedua tadi baru memang. zodiak. Iya. Zodiak. Langsung. Dulu gua belum selesai ngomong. Emang Gen Z gitu? Iya, love language, percaya love language. Kagak anjing. Nah, itu udah lumayan beda lah. Orang tua akur di rumah. Akur nggak? Akur nggak sih? Berarti akur karena nggak dijawab gitu kan? Iya. Iya, berarti akur. Iya. Cerai goblok. Astaga. Ya mungkin, Iya. iya. Mungkin itu salah satu positifnya Gen Z ya, menambah pekerjaan sidang perceraian gitu. Maksudnya kayak, Memberikan penghasilan Iya. kepada orang-orang di pengadilan. sekarang hakim cerai tuh bingung kayak setiap hari ada mulu sekarang ya gitu. Dulu kayak kita sepi deh gitu. Oh, itu salah satunya, Kak. Salah satunya Broken Home tuh salah satu ininya Gen Z memang. Itu Ciri khas Gen plus Z itu. minusnya? Iya, Ya anjing, gue bikin lagi, gue cerai juga. Iya, dulu jadi ada salah satu orang yang Kalau Gen Z-nya yang cerai nggak terlalu sering, tapi orang tua Gen Z yang banyak Oh, berarti cerai. salahnya bukan di Gen Z-nya dong? Bukan, karena gini, sebenarnya Gen Z sama, kan orang tua Gen Z itu apa? Baby Boomer ya? Atau apa? Gen X? X. Gen X ya? Nah, Gen X ya? sebenarnya gue bisa bilang Gen X terkadang lebih parah dari Gen Z gitu. Kayak Gen Z mungkin diem-diem punya second account tadi kan. Nah kalau Gen X diem-diem punya second marriage gitu, itu biasanya. Sama-sama disembunyiin dari society, Iya, tapi kan iya. beda kan, iya. Terus kenapa yang lu mention Gen Z mulu, Dan, anjir? dan sama seperti Gen Z, second marriage-nya Gen X yang tau cuma close friend-nya doang gitu, sama. Sama. Iya. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu sedih lah Gen Z gitu, kayak Gen X juga parah juga gitu. Tapi lebih red flag mana? Gen Z atau Gen X? Apa Gen yang sekarang? Gen A ya, nah Gen A Gen Alpha gue belum terlalu mendalami sih sebenarnya sih. balik lagi ya ke Iya, Gen A ya. gue belum mendalami gue. Gen X ya beda-beda red flag-nya ya. Tapi mungkin masih Gen X sih menurut gue. Lebih Lebih red flag Gen X sebetulnya. Dari bagian segimananya, Kak? Itu tadi second marriage terus kayak ya sifat-sifat sehari-hari lah Gen X kan kayak. Berarti lu milenial ya? Gue milenial. Terus millennials gimana menurut lo? Milen- Baik-baik aja? Millennials enggak. banget ya, Momo ya? Ngomong Keras banget. Sebenarnya millennials juga nggak baik-baik aja banget juga ya. Tapi mungkin karena dia di antara Gen X dan Gen Z, jadi mungkin tertutup lah gitu keburukan millennials. Padahal- Iya sih benar. Dan zaman sekarang kan yang lebih sorotin kan si Gen Z. ini. Gen Z. Karena emang banyak banget Benar. Troublemaker-nya. problematikanya. Troublemaker-nya di Dan Gen mungkin Z. kalau pas milenial ujung ya seumur gue gitu kayak waktu kita umur udah mau berperilaku norak nih kayak kebantu COVID gitu. Jadi nggak kelihatan kita ngapain aja. Iya kan? Berkat. Iya benar. Terima kasih orang-orang Wuhan kalian nih yang bikin gitu jadi. Nggak kelihatan orangnya gitu berkat kalian gitu. Selamat. Kok tutup brengseknya ya kan? Iya. Karena COVID itu. Tapi bukannya zaman COVID orang makin lebih aktif di sosial media ya? Di sosmed, tapi kan jadi nggak kelihatan yang kayak ya misalnya kayak clubbing gitu kan jadi nggak terjadi kan iya, gitu. Jangan-jangan yang di sosmed geng millennials semua nih yang komen apaan sih kok ngomong apa sih? Buat ngeramein kan? Vulgar. Ya itu kalau Gen X ya kalau menurut gua jeleknya di situ. Gua nangkep maksudnya Momo. Mungkin sekarang nih yang protes soal Gen Z ini apa Oh. adalah milenials yang lu nggak bisa menyuarakan. Iya, nggak Oke. kebagian. Iya. Apa yang lu setuju atau lu tidak Makasih. setuju. Itu maksud tuh tadi. Makasih banget. Gua aja jadi hostnya apa? Anjing. Berarti Kita nggak nangkap banget ya? jangan-jangan milenials lah selama ini yang protes tentang Gen Z gitu ya. Bisa jadi. Karena waktu dia zamannya dia harusnya dia act out keluar, tertutup. tertutup Iya, sama iya, COVID. COVID tuh. Karena nggak bisa ngapa-ngapain di rumah doang. Ya, mungkin kalau yang nge-tweet atau yang komen-komen menghina Gen Z itu mungkin memang milenial gitu. Karena kayak gue yakin tuh bukan Gen X gitu. Karena Gen X misalnya mau nge-tweet tentang Gen Z nih. Ngeliat HP udah begini kan Gen Z. Oh iya benar. Udah, nggak kepikiran buat akhirnya dia Masuk susah, iya. Kak, lu begitu. Jadi akhirnya dia kayak Lu begitu. Twitter, halo dok dulu deh, akhirnya kan gitu. Ujung-ujungnya kan, nggak Berarti mungkin. kesimpulannya adalah yang membentuk Gen Z sekarang jadi seperti ini adalah milenial.
melalui komentar. Tapi Melalui kalau komentar. melalui didikan itu ya Gen X Gen sebetulnya. X. Iya benar. Jadi semua ada kesinambungannya. Kesinambungannya. Jadi tidak bisa menyalahkan Gen Gen Z Z. itu adalah korban. Gen Z. Gen Z adalah korban. Iya. Bener banget Gen Z. Jadi teman-teman Gen Z, kita adalah korban dari didikannya Gen X dan juga komentarnya milenial. Millennials. Jadi semua salahnya seharusnya disasarkan ke mereka dua ini, ya, Gen X dan milenial. Iya. Gen Z adalah korban. Oke, next question adalah gue mau tanya soal, kan gue sempat nontonin lo di PWK ya. PWK pas tuh gue. Podcast favorit gue setelah ini. Setelah ini ya, setelah ini. Nomor 2 berarti PWK nomor 2 ya. PWK nomor 2. Iya. PWK nomor 2. Gue sempet waktu itu gue nonton katanya lu sempet apa namanya? Jomblo lama tuh. Jomblo lama. Ya. Iya. Sekarang masih nggak, Kak? Sekarang akhirnya udah lolos dari Kalau nggak salah sih katanya Oza nih nggak suka sama janda. Jadi Kata siapa anjing janda ini agak beda tahu. Iya. Emang iya nggak suka janda, Kak? Dan Gen Z janda agak jarang sebenarnya. Berarti kayak banyak cuy. lu bisa gue katakan Banyak. Gen Zanda gitu, lu bisa gue katakan Gen Zanda ibaratnya. Jarang loh, iya. Iya. Berarti lu singlenya lama tuh ya? Gue single lama. Tapi sekarang udah punya pacar? Sekarang udah punya pacar akhirnya. Ya. Dia Gen Z atau satu milenial sama lu? Dia Gen Z juga. Dia Gen Z juga. Iya. Itu adalah karma. Gen Z Itu adalah karma ngata-ngatain Gen Z di sosial media, akhirnya dapat pacar yang Gen Z. Iya, tapi makanya Gimana Gen Z-nya? Ya akhirnya gue belajar gitu setelah gue pacaran sama Gen Z kayak wah ternyata enak juga nih eat gitaf gitu-gitu kan. Apanya enak? Kultur enggak maksudnya kultur Apanya Gen Z yang gue enak, belajar gitu. Kulturnya. Kayak soju pakai leci ternyata Enak. masuk gitu. Walaupun gue bilang kayak Itu freak anjir. itu freak kan. Oh, sorry banget lagi. Oke, itulah Gen Z. Karena milenial udah jarang yang jomblo kan sekarang udah Iya, pada nikah. semua ya. Dan gua Gen Z mau dapat Gen Z juga jadi susah karena diembat sama milenial. Iya. Karena kalau Anjing emang. Lalu Gen Alpha dong. Kemudahan dong, Mo. Lah kan Lu liat muka gua udah kayak Gen X, anjing. Muka gua kayak Gen X. Masa gua embatnya Gen A? Gen A Kan tuh jadi pedofilia gua. iya muda banget ya. Iya. Iya sih. Terus lu mendapatkan hal-hal unik apa, Kak? Pacaran sama Gen Gen Z. Z? Pacaran sama Gen Z ya itu tentang second account dan third account gue baru ini merasakan gitu. Akhirnya lu pakai juga second account. Akhirnya enggak, gue nggak pakai second account. Tapi kayak gue ngerti sekarang kenapa orang punya second account gitu. Gue mau nanya dong soal itu. Soal second account. Gue penasaran banget. Maksudnya kan, oke, kalau first account ya kita tahu lah first account Iya. itu apa gitu. Second account ada yang dipakai untuk apa? Stalking. Stalking gitu. Terus abis itu ada juga untuk yang oh ya ini this is the real me di second account. Betul. Oke, gue Iya, masih second bisa account. terima. Betul. Ya udah, walaupun aneh buat gue. Iya. Tapi third account ini untuk apa? Nah, Buzzer kali. bukan. Buzzer Ngapain? buzzer Ngapain malah- pakai buzzer? Iya. Buat diri sendiri. Buzzer malah harus first account kalau mau gede malah justru. Gitu. Nah, karena kayak third account kalau yang umum third account tuh buat stalking sebenarnya. Umum tuh. Itu biasanya fake ya. Itu biasanya fake, Biasanya fake, karena kan? Fake second account tuh yang buat this is the real me second account kan. Nah, tapi kalau kayak Momota di second account buat stalking doang gitu. Nah, tapi kalau lu kayak Gen Z tuh kan sangat-sangat aware gitu. Dia habis posting story tuh diliatin Ya, siapa ya, aja yang nge-view Gua story-nya. juga kayak gitu lagi. Gua Nah, enggak lagi Gua anjing. gitu lagi. Kalau lu selalu pakai second account yang sama, lama-lama ketahuan lah second account lu tuh apa gitu. Nah, asalnya lu harus bikin third account untuk stalking. Nah, nanti ketika ketahuan lagi, Bikin lagi sampai sekarang tuh udah ada Gen Z yang sampai kayak 5 atau 7 gitu account-nya. Anjir. Karena third account dan Ketahuan second account terus. ketahuan Iya. terus. Tolol kan. Sebenarnya iya. Misalnya mau stalking, pinter dong. Iya. Iya, benar. Ya justru itu sebenarnya tugasnya third account itu adalah fake account harusnya. Fake account, nah. Bisa diganti-ganti namanya, bisa diganti fotonya, bisa kayak gitu harusnya Tapi ya. gua ada 4 Tugasnya account sih. Tuh. Berarti lu bukan Lu Gen udah Z 4 lagi. account, iya. Lu udah penyakitnya udah Gen B. Oke, sekarang Nah, coba 4 nih. Nah, 4 nih buat apa aja nih? Satu account yang Coba. utama adalah Pertama. Heeh. Terus kedua second account. buat Itu stalking. buat apa? Stalking. Iya. Iya. Nah, 3 Terus ketiga itu. Yang 3 sama 4 apa? fake account. buat apa? Ya, buat apa? Stalking. Buat stalking orang. Tapi kan udah ada second buat stalking. Kan tadi kata lu kalau misalnya kan notice
pakai Lu pindah ke yang 3 sama Jadi gue ganti-ganti. Jadi Oh dia berarti 3. kata lu tadi Iya. tolol. Enggak pintar anjing. Enggak. Jadi kenapa gue punya 2? Kalau gue lihat pakai yang satunya, pasti dia notice. Ntar gue di blok Oke. gitu. Jadi ganti hari ini pakai ini, hari ini pakai ini gitu. Besok pakai gitu loh. Jadi Pertanyaan selanjutnya, yang lu stalking siapa? brengsek. Bambang. Siapa itu? Bambang mantan suaminya dia. Oh, udah berpisah ya. Semua orang harus tahu. Semua bintang tamu harus tahu semua. Iya. Pokoknya semua bintang tamu harus tahu cerita hidupnya Momo, ya. Gitu Kak, tapi bener. Tunggu bentar, second account lo itu namanya ada miripnya nggak sama first account? Enggak, pasti jauh bahasa Inggris pasti kan second account-nya ya. Iya. Bahasa Inggris. Cuman pakai ayam doang kan maksudnya? Enggak, bukan kayak ayam Momo, bukan Misalnya gitu. first account Reza Nangin gitu. Terus second Ayam account Reza ayam Reza Nangin. Ketahuan itu ketahuan. Enggak, beda. Itu kayak Facebook penuh kalau itu hitungan zaman dulu, iya. Facebook full. Iya. Aduh lucu banget. Nah, Itu. Oke, pertanyaan lanjutannya. Udah ya kita move on ya. Itu, dari perkara account emang perkara rumit account ya, tuh, udah ya. rumit, iya. Udah ya, kita lanjutin. Balik lagi ke lu nemu ini nggak red flag di pacar lu? Red flag di pacar gue sendiri. Pacar lu sendiri. Masa kasih tahu pacar dia punya anjing. Kenapa enggak? Yang dulu-dulu lah. Ntar pacar lu denger gimana anjing. Ya udah jangan di pacar. Mantan lu yang terakhir, yang sebelum lu jomblo lama. Nanti pacarnya marah kenapa bahas mantan. Wah, Ribet, anjing. anjing. Susah ya, nggak bisa ngobrol apa-apa ya malah ya. Iya. Ribet banget. Iya. Terus ngapain kita podcast, Momo? Oh iya deh. Salah satu red flagnya itu kayak karena ada 2 account kan. Nah, di account pertama itu gue jarang diposting gitu. Tapi itu gue nggak apa-apa karena gue emang gak terlalu mau banget Diposting sama pacar. sederhana. Tapi di second account justru Posting mulu. terlalu memposting gitu. Kayak terlalu intim deh kayaknya kita bawa orang ke Ya, hubungan sini kalian, gitu. ya. Itu keluhan gue. Tapi ya ya itulah cara mereka memainkan second account juga kan gitu. Tapi memang kebanyakan kan second account kan yang tahu ya paling dia ada Temen terdekat sih, iya. Dekat paling followers cuman kayak paling 200, 200, 300, ya kan? tapi kan close friend 15 gitu. Jadi Iya, benar. masih orang-orang yang gue nyaman Yang- lah untuk Iya, gue benar. di-upload gitu. Yang gua heran lagi, ini kan seakan-akan kan isinya dirasa orang-orang paling terdekat lagi, orang terdekat ya. Iya. Ada lagi close friend-nya. Iya. Iya kan? Jadi dari 200 ini nih yang udah dirasa dekat nih, ada lagi barang 15-20 orang Betul. yang dirasa lebih dekat Lebih dekat lagi. Apa nggak sekarang lu bikin third account yang isinya buat 15 orang itu? Iya, Iya kan? Antar dari 15 orang itu ada 2 Close biji friend, tuh. iya. Penting banget. Lama-lama tuh, Ribet nih semua. lama-lama lu bikin lagi. Cuma dia sama adiknya doang. Iya. Itu gitu baru bikin account dan Iya. pertama. Pada akhirnya lu ke WhatsApp aja mendingan kayak gitu Iya, kan baru bener, ujungnya. sorry, Iya. ya. Jadi yang nonton cuma yang kontak lo, nyimpan kontak lo doang. Tapi selain itu red flag apa lagi Kak? Red flag ya apa Dari ya? Gen Z ini. Gen Z pada umumnya itu sih mungkin hanya di sosmed aja ya second account. Emang Iya. Bambang bukan Gen Z tadi? Enggak, dia setahun loh. Dia milenial. Iya, karena Gen Z nama Bambang juga agak jarang ya. Jadi kayak- Bukan namanya bukan Bambang. dan Namanya dan bukan Bambang. dan kalaupun ada Gen Z nama Bambang nih, pasti dipanggil Bamski gitu. Gue yakin. Iya. Pasti dipanggil Bamskoy. Bamskoy. Nah, namanya itu bukan Bambang. Bukan Bambang. Cuman kita plesetin karena depannya B, Bambang. Oh, aslinya B. Gua tahu, lain. namanya gua tahu berarti. Baskoro. Salah. Bam Spooky. Masa nama asli begitu? Gitu. Oh, gitu ya. Enggak ada yang tahu. Justru lu pakai nama itu lebih bagus, Mo. Lebih mendalami kalau lu mau marah-marahin dia mah. Iya Sama sih. yang tadi gua kasih. Bam Daripada- Spooky. Iya. Bam Enggak ngerti dia. Nggak ngerti. Lu nggak ngerti. Ajarin dulu sama saya. Bamski. Ntar aku cari tahu. Kan? Tapi kalau kita nggak usah lihat dari Gen Z-nya, menurut Oke. lu toxic, lu pernah ngalamin toxic relationship atau red flag relationship nggak Kak? Toxic relationship atau red flag relationship ya. Gue pernah kayak menjadi selingkuhan Gemini. Gue dulu kayak. Jadi selingkuhannya Jadi Gemini. selingkuhan Lu tahu Gemini. kan Gemini udah setai apa Gemini itu. Iya. Jadi selingkuhannya lagi. Ribet itu pasti. Dan Gemini tuh, jadi kalau menurut gue cewek Gemini tuh memperlakukan cowok itu kayak Gen Z memperlakukan akun IG selalu ada 2 gitu mas gue kayak. Dan lagi-lagi sama cowok kedua hanya close friend yang tahu gitu selalu kayak begitu iya. Semua serba Gue second. sih. Oh gitu. Iya. Bambang Gemini bukan?
Capricorn. Oh. Gila, Momo ini banget ya, into horoskop banget ya. Iya. Into horoskop banget, pantesan ya. Oke, lanjut. Jadi selain itu cuman ada, misalnya jadi selingkuhan, nggak ada. Jadi selingkuhan Gemini, nggak ada yang kayak pacaran toksik banget gitu, kayak gue belum. Jangan pernah lah intinya. Jangan sampai lah ya. Ini kan berarti kan millennials tuh banyak banget, millennials kan sangat bersentuhan banget sama si Gen Z kan? Betul. Berarti kan kalau misalnya pun millennials pengen cari pacar yang lebih muda, artinya dia udah masuk Gen Z dong? Iya, mau nggak mau ke Gen Z. Nah, untuk para millennials, kalangan-kalangan lo ini, millennials akhir, kira-kira apa aja yang mesti dihindarin? Iya. Dari Gen Z. Dari Gen Z. Gitu. Oke. Dan ciri-cirinya itu kayak gini. Kalau udah kayak gini nih, cewek yang lo deketin, lo jauh-jauh cabut. Mending cabut. Iya, mungkin kayak ada 3 spektrum dari yang harus Apa tuh bos? Apa bos? Langsung bos. yang harus kita hindari. Ini tapi no offense untuk semua cewek Gen Z. Ya, no offense ya. Pertama kayak Gen Z dengan tato kecil. Tuh gua agak mundur tuh. Kayak gua agak mundur. Karena Mau liatin tato? karena Gede anjing. Lumayan kan? Gua nggak tahu gua lihat tato lu. kalau Gen Z tato gede justru kita masih bisa percaya gitu. Tapi Gen Z dengan tato kecil itu yang lebih bahaya. Satu sini. Itu bahaya karena itu kayak Apa itu, Kak? karena kayak Kayak daki. bukan. Enggak, ini bukan tompel, tai lalat. bukan perkara fashion kalau ini. Nih, kalau misalkan Gen Z tato gede nih, dia kayak cewek ini tahu dia siapa gitu. Oh ya udah nih, gue cewek tatoan gitu. Iya. This is me, bodo amat tuh mau ngomong apa. Nah, kalau Gen Z tato kecil kayak berarti dia punya sisi impulsif tapi dia nggak bisa ngambil komitmen gitu ibaratnya. Iya. Nanggung. Iya. Masuk. Gue gak setuju sih. Soalnya banyak banget yang orang punya tato tuh kayak kecil, kecil, tau Iya, gak sih, kecil. titik koma di sini gitu-gitu. Itu titik koma itu ya. Titik koma di sini kayak Itu kalau nggak salah apa sih buat itu kan yang mental illness apa segala kayak macam kan? ada something Iya kan? yang ada berkaitan. maknanya kalau nggak salah tuh yang titik sama koma di bawah gitu tuh. Iya. Seru yang kayak gitu tuh. Ketara seru sih. Terus apa Titik lagi? ganda. Nah, yang kedua mungkin yang agak serius kayak Gen Z yang punya atau banyak sahabat cowok tuh kita mendingan mundur. Itu gue juga. Itu mendingan Gua mundur. sebagai Gen Z juga. Iya. Dan No, thank you. si sahabat cowoknya ini juga sebenarnya dia juga cowok yang nyebelin juga gitu. Ngapain lu sahabatan sama cewek ini Iya, gitu. Ya Kenapa kan? sih? Kayak kalau lu emang cowok, sahabat lu harusnya cowok juga Iya, gitu, bener, bukan bener. cewek Karena- gitu kan. Bagaimana? Soalnya cewek tuh tukang gosip anjir. Gue mending temen gue cowok semua gila daripada sama cewek. Tapi kita yang laki tuh kita paham jalan pikirannya cowok tuh kita paham. Jadi kita tahu bakal kemana itu kalian nih. Iya. Gak semua pikirannya kayak lu. Sama. Tapi sama. sebenarnya kayak gini, kalau cewek, misalkan lu punya cewek nih, Pak. Ceweknya mau sahabatan sama cowok ini. Iya. Nah, sebenarnya itu pilihan cewek lu. Harusnya cowok ini yang cukup punya respect untuk kayak, oh ini Iya, ceweknya Patra. benar, Gue nggak boleh terlalu akrab. Benar, Tapi sayang masih banyak cowok-cowok di luar sana yang amat, yang bodo yang bodo amat sama hal itu gitu. Jadi Ya kan? ngerasa ya, gua kenal dia duluan. ngapain Iya, heboh, gitu kan. itu tuh rese tuh menurut gua. Nah, peringkat 1 nih yang paling lu harus hindari Oke. itu adalah Gen Z yang sahabat cowok nggak punya, oke. Terus kayak tato kecil juga nggak ada, tapi kayak 2 minggu sekali ganti warna rambut. Nah, itu bahaya. Itu bahaya tuh. Iya. Kayak lu lama nggak ketemu Ngapain kayak, sih? wah hijau nih, waduh agak merah nih ya, gitu. Iya. Kenapa itu, Kak? Gue sering banget loh ngeliatin orang-orang warnanya begitu Ganti-ganti. di ombre-ombre gitu. Iya. Warna bentar ganti pink, ungu. Karena kayak warna rambut aja lu ganti-ganti gitu, gimana hal lain ibaratnya gitu kan. Rambut kan ribet ya. Warna rambutnya ganti apalagi komitmen. Nah, itu. Reza Nangin, warna rambut aja ganti. Reza Nangin 2024. Iya, warna rambutnya ganti-ganti. Itu harus dihindarin tuh. Cewek gonta-ganti warna rambut. Rambut aja bisa digonta-ganti apalagi laki. Apalagi laki, iya. Gue warnanya rambut nggak warna-warni, laki Ah, itu lu aja berarti. Itu berarti lu aja. Iya. Itu berarti emang kelakuan lu aja mau. Oh gitu. Yang kurang. Yang kurang. Kalau Gen Z yang ngomongin mental health, dikit-dikit mental health. Dikit-dikit mental health. Nah, nih, diagnose. iya. Ah. Staff diagnose atau ngomongin karena kalau Beda cuma lagi tuh ya? beda lagi. Oke. Coba dua-duanya deh. Kalau lu hanya ngomongin di Twitter atau misalkan ngomongin di IG gitu mungkin masih bisa kita maafkan, namanya juga Gen Z. concern, Ya, karena concern. Nah, kalau self proclaim udah mulai bahaya itu.
Kecuali dia beneran ke psikolog ya itu nggak Oke, apa-apa iya, lah. iya. Ya kalau namanya Diagnose. diagnose self proclaim mah berarti dia ngide aja sendiri ya kan? Iya. Nggak ke Dan psikolog. self proclaim mental health mungkin oke, tapi sekarang udah ada yang kayak self proclaim broken home juga gitu. Anjay. Ya kan? Gimana tuh? Nah, jadi waktu itu ada nih, ini kayak tahun lalu deh, ada kayak dia ada cewek gitu, dia Gen Z dan K-popers gitu. Itu kita garis bawahi. Dia udahlah Gen Z Udah Gen Z dan K-popers K-popers gitu kan. Nah, lagi. Lu bayangin seribet apa tuh hidupnya? iya, dia Gen Z dan K-popers. Nah, suatu hari ada kayak artis K-pop kesini nih, dia mau konser Ya. nih. Nah, si Gen Z ini izin ke orang tuanya kan. Terus kayak, Wah, anjing gue tahu lagi. kayak tau kan lu kayak, mama aku mau nonton K-pop dong gitu. Enggak diizinin berarti. Sama bokapnya, papa aku mau nonton K-pop. Oke boleh, tapi kamu harus pulang jam 11 gitu. Oke. Terus kayak, tapi kan belum selesai jam 11. Enggak, kamu harus pulang jam 11. Nah, chat bapaknya itu di up ke Di Twitter WhatsApp, ya. dan dikasih caption kayak gini ya rasanya jadi Broken home. anak broken home gitu. Kayak, Anjing! "Enggak, men, lu cuma nggak boleh pulang malam gitu Itu maksud lu gua. aja yang batu, anjing. Iya, orang tua lu nggak cerai gitu maksud gua. Iya. Bener, karena broken home sama lu ngebatu mah beda cerita. Beda, iya, beda. Siapa Jadi sih dia si pikir Putri karena chat itu dia jadi heartbroken. Dia heartbroken dan dia menganggap oh ini broken home hitungannya gitu. Itu lebih ke tolol ya. itu nggak masuk akal sih. Iya emang Iya. makanya. Yang kayak gitu-gitu ngerusak nih, ngerusak Mending kita nggak nih. usah hidup sekalian ya. Karena dia kan itu tadi Gen Z dan K-popers kan. Apa nih? Berarti Gen Z kalau pacaran sama Gen Z berarti nggak red flag dong sebenarnya. Nggak red flag Kalau juga sebenarnya. kan lu pacaran sama Gen Z. Iya, Waduh, gua nggak setuju lagi sebagai Gen Z. Oke. Oke. Karena gua termasuk Gen Z yang tidak terlalu suka dengan Gen Z ya. Oke. Oh Jadi- iya memang Patra nyarinya yang baby boomers ya. Itu kisaran umur tahun berapa tuh? Iya. Tapi iya, gua suka yang lebih tua sih. Wah. Tapi emang gua nggak suka. Gua mengklaim kalau gua tidak suka dengan perilaku Gen Z yang sekarang ini. Oke. Heboh-heboh itu. Iya. Karena menurut gua ribet lu. Repot. Sebenarnya iya. Ya kayak tadi gua bilang, dari lingkungan kepribadian lu itu terbentuk ketika lu berada di lingkungan yang gimana Di sekitar lu. Iya, ya kan? Nah, kebetulan gue dibesarkan dari lingkungan yang menurut gue baik-baik aja, yang tidak problematik, tidak bermasalah, tidak Oke. banyak isu. Bahkan gue baru tahu isu mental health, gue baru tahu isu apa sih, tantrum, Oke. gue baru tahu isu apa sih, apa segala macam. Gue baru tahu FWB, one night stand, itu baru di Jakarta, cuy. Oh, di Ambon nggak ada tuh nggak FWB? terjamah yang kayak gitu-gitu, zaman gue ya. Oke. Kalau zaman sekarang mungkin udah sampai, cuman Iya, zaman iya, gua iya. itu nggak terjamah. Atau makanya- mungkin di Ambon mungkin ada FWB tapi friends with baon kalau nggak salah. Wah, Maksudnya berteman sama orang-orang Ambon. Iya, benar. Boleh kan Boleh, berteman sama boleh, orang-orang nggak Ambon. salah. Iya. Dan itu nggak problematik. Enggak. Iya. Ini kayak kita lagi FWB sekarang sama Iya, sama baon. Patra. Iya. Benar. Cuman Nggak ada ya itu, masalah. karena isu-isu itu nggak nyampe di sana, jadi gue tumbuh Pas lu besar kesini dengan- lu cukup resah juga. Iya, gue terhadap jadi isu resah itu. sama tingkah laku orang-orang yang heboh di sosial media ini. Iya, Makanya iya. gue kalau lo bilang Gen Z, kalau pacaran sama Gen Z aman-amannya, kayaknya enggak deh. Bahaya Untuk juga gua ya. Iya, iya, Coba iya. dulu Enggak deh. pacaran sama gua. Kalau gua sama lu Nah. mungkin cocok ya, Mo ya. Jadi abis ini kita Sabtu aja ya nikah aja ya, oke? Iya. Bambang nggak masalah tuh gitu. Nggak masalah. Udah kelar ya. Ambon gua. Nah, yang membuat lo akhirnya kayak nih, ini Gen Z pilihan gua. Oh iya, benar, Iya, benar. benar. Nah, karena sebelumnya gue kayak Bentar, udah berapa lama dulu pacarannya? udah bulan ke-7 lah sekarang. Oke. Masih baru, Kak. Masih baru dia. Lumayan. Oh, Masih baru. mencari-cari nih, Masih kurang dapat- lebihnya. Masih Iya. enak-enaknya itu. 7 bulan ya masih anak-anak nih. Apanya? Jalan-jalannya. Oh iya. iya, Iya. oke. Benar. Agak loading ya, agak Benar, loading. benar. Iya, iya. Agak 2 tahun setengah. Gua kemarin Baru cerai tuh. sih. Oh, setahun setengah tuh mulai bahaya tuh ya. Iya, udah mulai. Kebetulan dapat Momot cerai di tahun ke? 2,5. Aduh. Agak Ngangguk tuh apa? gerang mulut dikit ya. 2,5. Gitu. Oke. Apa yang bikin gue akhirnya, karena kayak sebelumnya gue udah mencoba sama Gen Z. Jadi kayak sebenarnya gini, biarpun gue sering bilang kayak misalnya cewek Gen Z red flag misalnya. Iya. Sebenarnya lebih red flag lagi kalau ada kayak misalnya kalau lu nemu cewek milenial nih, usia 30 ke atas, kayak cakep, mapan, baik, tapi kok belum punya cowok nih atau belum nikah.
Malah lo harus bertanya-tanya kenapa nih? Berarti ada sesuatu red flag yang iya, tidak terlihat. Benar. Red flag yang terlihat selalu lebih bagus dibanding yang nggak terlihat. Kalau yang Setuju. tadi si ganti warna rambut, sebenarnya Masih kelihatan. bagus dia udah ngasih tau ke seluruh dunia kayak, halo saya red flag gitu ya. Barang jadi kita kayak kita udah tahu gitu kan. Iya. Ada pengumuman. Ada pengumumannya. Itu. Nah kalau milenial cakep belum punya orang, kita malah harus bertanya-tanya kenapa enggak. Masa lalu apa nih sampai Iya. nikah nih sampai sekarang nih. Jadi gue juga cenderung menghindari. Nah tapi Gen Z lain gue coba mungkin sebelum yang ini kayak Coba apanya, Kak? deketin, tentunya deketin. Cobain dan kayak Gua belum kena kayaknya. dan kayak gue cenderung kadang suka susah ngobrolnya kalau sama Gen Z. Kayak untuk Kenapa goblok? bukan, tapi kayak Ya kan tembak. kebanyakan refleksnya gua dengar-dengar ya. Enggak. Makanya gua tanya ya kan. kayak mungkin Gen Z tuh lebih sering terlalu tentang mereka obrolannya gitu. Iya benar, Iya. setuju. Jadi kayak ngobrol 2 jam kayak Tentang gua. tentang dia mulu gue kayak lu voice note aja deh ke gua deh gitu. Gue dengerin di Grab car pulang boleh enggak? Iya. Lagi ya. Dia lucu. Kayak apa-apa di take over. Misalnya kayak gue cerita apa gitu. Coba misalnya lu cerita apapun ke gue coba. Oh, gue lagi sedih banget lagi Kenapa? kemarin. Gue sakit gigi. Gue juga pernah tuh sakit gigi dulu tuh. Iya itu Gen Z banget. Abis itu 40 menit tentang gue sakit gigi 3 tahun yang lalu, paling dia sakit gigi sekarang padahal gitu. Tapi gue yang curhat gitu, itulah Gen Z tuh. Iya. Kak, tapi Apa-apa- kalau itu aku notice banget sih. Iya kan? Itu gue notice banget semua teman gue mostly yang Gen Z Gen Z. tuh ngomongnya tuh kayak gitu. Iya, iya. Gue sampai Pasti. harus menjadi pendengar yang baik sampai kuping gue sampai ada panas. Iya. Mudah-mudahan nggak sih anjing. Tapi kan gue nggak enak ya ngomongnya ya gitu. Iya, Tapi gue iya, notice iya. banget yang ini tuh gue notice banget. Itu, Selalu nah, kayak gitu. gue juga gak tau kenapa tuh isu itu, karena gue nemu di beberapa Gen Z kayak, wah ini kayak gini semua ya, gitu, agak Nah sulit. berarti lu nggak menemukan itu di pacar lu Di yang sekarang, dia bisa mendengarkan. Belum kali. Untungnya, apa? Ya belum tahu, kita nggak tahu ya. Tapi kita nggak tahu sih benar. Ya mungkin aja belum. Iya. Mungkin aja Enggak. belum. Tapi maksudnya kalau yang lain kayak di baru first date, second date tuh udah kerasa gitu loh, nggak perlu beberapa bulan gitu. Nggak perlu sampai berdate-date ya. Jadi mungkin di date-date Enggak, pertama. kemarin itu Bambang setahun Dengerin. baik-baik aja. Setelah Terus setahun? dia kayak Balik lagi mau nggak semua laki-laki sama kayak mantan suami lo. Betul. Class 7 dulu. Class 7 dulu. biar nggak emosi. Drink isi sehat Momo. Gitu Momo. Drink isi sehat Momo. Tapi dari perceraian dulu ya. Iya. Jarang loh ada. Bener, CTA kayak gitu jarang ya. Kayak Anda cerai, minum Class 7. Itu agak jarang kayak gitu ya. Enggak, ini untuk menurunkan emosi aja Kak, biar lebih relax gitu Spesifik kan. banget ya. Oke. Oza, thank you so much Oke. Oza. Kita Thank you Pak Momo, terima kasih banyak. Tapi Udah bener undang. tunggu dulu, ini pasti yang suka banyak ya. Dia diem-diem tadi lucu tahu. Ya, makanya. Dia Amin, ternyata amin. Oh iya, dia nih. Motor. Oh iya, motor, gua guys, dia motor. motor. Gua Bener. Benar. Silakan. Jadi gua akan tur di 5 kota dan tiketnya tuh ada di majlislucuindonesia.com gitu. Oke. Itu adalah stand up comedy tour dan di Jakarta itu tanggal 1 September di Usman Ismail nanti. Oke. Nah, itu berarti final Jakarta ya. Itu final. 4 kota lainnya? 4 kota lainnya ada Bali, Jogja, Surabaya sama Bandung gitu. Nama spesial Nama soalnya? spesialnya adalah Jaksel Apokalips. Dan Nah itu tuh zaman dulu tuh itu. Jaksel Apokalips, iya. Dan akan teman-teman gua ada Sastra Mapos bakal jadi MC di sini. Oke. Dan ada Sukar Putra sama Adriano Colby bakal jadi opening act. Oke. Di sini Jakarta. Jadi buat kalian buruan langsung grab the tiket di Majlislucuindonesia.com. Harus ya. Mm-mm. Kakak, thank you banget. Thank you banget Momo dan Thank you Patra udah banget. kasih di sini. Terima kasih guys. Thank you so much sudah Jadi mampir. intinya adalah Gen Z. Tidak red flag banget terkadang gitu. Oke, sih. Jadi Red Gen Z adalah korban dari millennials dan juga Gen X. Yoi. Itu intinya. Oke guys, Thank you guys. sekian podcast kita hari ini, obrolan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, juga komen, lalu like video ini dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa follow juga Instagramnya YTTA yang trending-trending aja di Instagram ya. Dan juga kalau boleh Instagram mau juga, Instagramnya gue juga di follow. Biar kita makin Oza naik. juga. Oza juga. Putih. Oza mah orang juga udah Apa? tahu. Tahu. Instagram kalian sebutin juga dong. Oh ntar ada di bawah sini nih. Ya. Oke. Oke, thank you so much for watching. See you in the next video. Bye.